Pada saatnya ketika kita melihat kapal pelaku illegal fishing, pengawas melihat itu, kemudian tidak kooperatif, bahkan membahayakan bagi kapal pengawas dan bahkan lari menenggelamkan langsung gitu. Tapi sebagian besar sebanyak 560 kapal di era Bu Susi itu proses penenggelamannya karena sudah memiliki keputusan ingkrah. Perairan kita yang begitu luas, pengawas kita yang terbatas, bahkan waktu itu Kasal pernah bicara kita dijejer apapun kapal-kapal kita nggak mampu magari laut kita, ya kita harus punya ketegasan. Ya. Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayah Sardini. Tentu saja dalam Gazebo NHS. Saya kali ini kedatangan tamu yang lama tidak suah, aktif di Jakarta berpuluh tahun, dan saya sebut sangat expert di bidangnya. Agus Suherman. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Mas NHS gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Covid aman ya? Aman. Apa aktivitas sekarang selepas dari Jakarta? Kembali ke jalan yang benar ya pasti. Iya, ngasih kuliah online, terus bikin penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat. Terakhir jadi pembimbing kuliah kerja nyata mahasiswa-mahasiswa yang tidak jauh dari urusan perikanan dan kelautan. Iya. Kembali dari Jakarta 2-3 tahun yang lalu ya? Enggak, jadi tanggal 28 Februari 2020 saya selesai di Jakarta, kemudian kembali ke kampus Undip per 1 April 2020. Jabatan terakhir apa? Dirjen Penguatan Daya Saing. Sebelumnya kan Direktur Perikanan Indonesia. Ya, Dirjen Penguatan Daya Saing, kemudian sempat di pelaksana tugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan juga merangkap sebagai Kepala Sekretariat Satgas 115 Pemberantasan Illegal Fishing. Zaman Bu Susi ya? Ya, waktu itu komandan Satgasnya Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada saat itu Ibu Susi Pujiastuti. Masih ada. Ya. Sekarang masih ada kontak dengan Bu Susi ya? Sebagai sahabat tentu saja. Karena saya lihat hubungan Anda dengan Bu Susi tidak sekedar antara jabatan ya, tapi pelaku dan konseptor ya perikanan di Indonesia. Ya, sebagai bawahan beliau kita menjalankan arahan-arahan dan tugas-tugas yang beliau berikan gitu Mas. Apa yang menarik dari Bu Susi, Bung Agus sebenarnya? Sikap tegas, kemudian berani, kemudian juga punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Saya lihat luar biasa. Dan yang pasti pemberani tadi ya. Ya. Soal tenggelamkan kapal begitu itu memang Anda tahu itu? Saya gabung sama beliau ketika tahun 2016 awal. 2016 awal. Akhir 2015 di satu lingkup organisasi ya. Karena 2 tahun setelah Bu Susi dilantik jadi menteri ya? 1 tahun lah. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Pada saat dilantik beliau 2014. 2014 saya belum kenal sama beliau sama sekali. Tapi alhamdulillah berkesempatan silaturahmi pada hari ketiga beliau menjabat, yaitu tanggal 3 November 2014. Di situ 3 hari setelah beliau dilantik oleh Pak Jokowi ya. Iya. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk silaturahmi, kemudian ngobrol, memperkenalkan diri bahwa saya punya tugas sebagai Direktur Utama di BUMN Perikanan, kemudian menyampaikan mohon dukungan beliau terhadap pengembangan usaha bisnis di perikanan. Saya melihat luar biasa respon beliau bahwa beliau menginginkan bisnis perikanan harus bangkit dan diperuntukkan
buat orang-orang kita, orang-orang Indonesia gitu yang harus maju dan besar. Gitu. Sebelum jauh ke sana saya ke nyamping dulu, Bung Agus. Ya. Saya lihat Anda selalu beruntung, saya lihat punya pimpinan yang out of the box. Ya. Sebelum ini kan Pak Dahlan Iskan. Gimana dong? Ceritakan soal Pak Dahlan di mata Anda. Ya, Pak Dahlan juga punya sikap yang tidak birokratis. Artinya dia punya sikap yang simple, kemudian melihat memandang bahwa satu yang realitas, kemudian proses eksekusinya menjadi sesuatu yang cukup penting di beliau. Gitu. Itu nyaris sama dengan Bu Susi ya? Berbeda di dalam cara, di dalam mengambil sikap, tapi keputusan-keputusan cepat saya lihat sama-sama dimiliki oleh keduanya. Apa yang membedakan, yang paling mencolok dan tentu saja ini yang positif ya? Apa aja? Ya kalau perbedaannya nggak ada ya, artinya bahwa perbedaan yang dalam pengambilan keputusan cukup cepat. Kalau iya, kalau tidak ada yang abu-abu gitu. Iya, Kalau tegas, ya. iya, jadi itu yang saya kira cukup penting untuk diikuti oleh pasukan di bawahnya gitu. Tapi dua-duanya out of the box cara berpikir ya saya lihat. Ya mungkin cara pendekatan di dalam mengambil keputusan dalam alur birokrasi panjang begitu, tapi karena masing-masing punya spesifikasi, Pak Dahlan di bidang korporasi harus cepat mengambil keputusan, kemudian Bu Susi melihat ada sesuatu yang harus dibongkar cepat, yaitu persoalan illegal fishing. Jadi memang kalau nggak cepat dibongkar, ini nggak akan selesai gitu. Jadi beliau bongkar itu secepatnya. Dengan Pak Dahlan berapa tahun berlaku? 2011 sampai 2014. Ya, 2005. cukup lama ya. Ya. Nah, kita pada saat dengan Bu Susi, apa selain pengarahan dari Bu Susi, tugas yang spesifik dari Bu Susi untuk Anda sebagai dirjen maupun tadi direktur ya? Ya, Satgas, Kepala Sekretariat Satgas. Waktu itu? Yang jelas tugas spesifiknya sesuai dengan tupoksi ya. Kalau kita di birokrasi itu tugas pokok dan fungsi. Artinya kita berjalan sesuai dengan roda-roda yang ada begitu, berorganisasi. Kemudian kita harus mengikuti langgam yang dimiliki oleh pimpinan kita. Dalam hal ini langgam itu tidak boleh lelet, begitu, harus adaptif terhadap situasi, bagaimana kita mengambil respon kondisi yang beliau ambil cepat, kemudian tidak boleh terlalu lama di kita, kemudian mengakibatkan keputusan itu terlambat dieksekusi. Saya kira itu yang sebenarnya apakah karena Bu Susi yang punya kapasitas tinggi, ataukah karena beban persoalan yang besar menyangkut kebijakan perikanan kelautan kita, dan kenapa Bu Susi harus diperlukan begitu menurut Bung Agus? Ini pertanyaannya agak serius ya, karena saya lihat Bu Susi itu ya voltasenya tinggi, terus terang aja. Ya, sementara begitu kompleksnya politik perikanan kelautan kita, dan tepat saya kira Bu Susi ada di situ. Kalau menurut Anda sehari-hari pengalaman dengan beliau? Iya kan, kapasitas itu jam terbang. Beliau di dalam mengambil keputusan, dia mungkin sudah terbiasa di perusahaan. Kemudian saya lihat yang paling hebat di beliau itu jaringan. Iya, jadi internasional cukup luar biasa, kuat, cukup kuat, dan mampu dengan cepat meyakinkan pihak-pihak mitra, untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Gitu. Misalkan beliau memutuskan untuk bersikap tegas terhadap pelaku illegal fishing, karena pelaku illegal fishing itu adalah musuh bersama, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara itu tidak setuju dengan kegiatan illegal fishing. Nah, itu menjadi common enemy, musuh pertama. Beliau yakinkan itu kepada semua negara melalui ketemu dengan para duta besar, kemudian melakukan santai, makan siang, kemudian tapi akhirnya negara-negara sepakat bahwa kita ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini Bu Susi. Saya kira itu yang
luar biasa ya, dari beliau ya. Iya. Kenapa pada akhirnya Bu Susi, tadi gambaran Bung Agus tadi, memutuskan harus ditenggelamkan untuk pelaku illegal fishing? Gimana itu ceritanya? Jadi keputusan pengadilan Iya. yang diputuskan oleh hakim, diputuskan misalkan keputusannya ingkrah. Biasanya satu dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya, barang bukti dimusnahkan. Termasuk kapal-kapal. Iya, barang bukti dimusnahkan, dalam hal ini kapal gitu. Nah, cara memusnahkannya ada banyak cara. Mulai dari tenggelamkan atau kemudian bakar, cacah-cacah sehingga kapal itu tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsi kapal itu. Nah, saya kira pada saat itu Bu Susi tepat mengambil inisiatif dengan statement menenggelamkan. Dan itu jadi ya, itu lebih cepat proses pemusnahannya gitu loh. Apakah dengan dikasih pemberat supaya kapal segera tenggelam, kemudian dilubangi supaya kapal ya bisa segera tenggelam. Nah, itu sebenarnya. Jadi putusan pengadilan itu memusnahkan barang bukti. Tapi itu tetap ada putusan pengadilan kan? Iya. Tidak gampang semena-mena asal tangkap langsung tenggelam kan? Bisa melakukan proses eksekusi itu. Oh iya? Tanpa pengadilan? Enggak perlu pengadilan. Pada saatnya ketika kita melihat kapal pelaku illegal fishing, pengawas melihat itu, kemudian tidak kooperatif, bahkan membahayakan bagi kapal pengawas dan bahkan lari, ya bisa pengawas melakukan tindakan penenggelaman. Ada otoritas untuk itu ya? Penenggelaman langsung di seketika. Pernah itu? Pernah itu? Pernah ada, kemudian sebelum ditenggelamkan prosesnya ABK-nya dinaikkan dulu ke atas kapal, kemudian divideokan dan proses langsung tenggelam. Asasi manusia juga dipertimbangkan. Iya. Tapi ini kan bukan dendamnya kepada orang gitu ya, iya, tapi kepada kapal itu ya. Kita bisa bayangkan dan di tengah laut begitu, bukan di darat ya, artinya di tengah laut begitu konsolidasi laut, cuaca, gelombang dan seterusnya, kemudian kita dapat ancaman dari pihak pelaku ilegal itu. Kadang-kadang bersenjata. Iya, itu kan mereka harus mengambil tindakan dan itu dibolehkan menenggelamkan langsung gitu. Tapi sebagian besar sebanyak 560 kapal di era Bu Susi yang ditenggelam, 60 kapal di era Bu Susi itu proses penenggelamannya karena sudah memiliki keputusan ingkrah dari pengadilan berkekuatan hukum tetap ya. Tapi sebagian kecil yang memang eksekusi langsung. Iya. Karena sejumlah tadi ya. Ada peristiwa perlawanan, ada peristiwa nggak kooperatif dan seterusnya, beresiko ya tenggelam. Apa boleh buat? Iya. Kebanyakan itu di kawasan, kalau kita kan begini Bang Agus, kawasan barat, tengah, timur gitu ya. Nah kalau yang model begini itu kebanyakan di mana? Yang rawan illegal fishing itu ya satu di perairan Natuna, Laut Cina Selatan. Ya. Kemudian di Arafuru. Arafuru. Iya. Maluku Tengah sana. Papua ya, Maluku dan seterusnya itu. Ya kan, tapi masuk provinsi Maluku itu. Nah itu 2 titik masuknya pintu-pintu pelaku illegal fishing. Kalau di Laut Cina Selatan kebanyakan pelaut asing mana aja? Kapal-kapalnya berasal dari negara Vietnam. Berbendera mana? Vietnam. Ya, kemudian Malaysia. Ya, tapi lebih banyak Vietnam. Ya. Karena memang di situ ya, bibir pantai zonanya memang masih zona dekat dengan itu ya. Tapi terbuka memang ya. Laut terbuka kan. Iya. Dan itu kan termasuk lalu lintas yang sibuk juga di situ. Iya. Dan terbuka. Nah kalau di Arafura tadi kebanyakan mana? Ada juga Vietnam, ada juga Tiongkok. Vietnam sampai sana? Ada Tiongkok, ada Cina, ada Thailand. Ya, beberapa negara yang paling tinggi ya itu. Kan itu kan laut terbuka. Ya. Dari kapal penangkap ikan, lalu kan bisa ke situ. Jangan-jangan pelaut kita juga seperti itu ya, ke negara lain misalnya. Kebanyakan nelayan-nelayan kita kalau toh melakukan pelanggaran bukan sambela ya. Misalkan mereka ketangkep oleh pihak pengawas dari Australia gitu kan.
kan di perairan di Papua sana sering masuk ke Iya. situ. Mesin mereka mati. Nah, Nelayan kita ini kan, mesin mereka mati. kehabisan solar. Enggak kehabisan solar, Oh, begitu. mati terus akhirnya hanyut. Hanyut. Ya kan, ya, itu Oleh arus. Iya, itu sebagian. Hmm. Tapi ada memang yang akhirnya masuk ke perairan sana sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ya. Akhirnya didenda, kemudian setelah didenda ya memang ada juga yang Pernah ditahan? ya dilakukan proses hukum, Di di tempat, sidang ya? dan seterusnya gitu. Pernah juga ya tertahan berbulan-bulan ya? Ya, itu salah satu tugas kita juga memulangkan mereka, mengadvokasi memulangkan mereka gitu. Sering juga di sana ya? Iya, nggak sering sih. Nggak sering. Ya, mohon maaf saya nggak bukan melindungi orang kita, Nggak tapi apa-apa, memang kita jujur aja. peristiwanya seperti itu. Nelayan-nelayan Aceh kita sering tertangkap juga. Di mana itu misalnya? Dia tertangkap oleh Sri Lanka. ya bukan India. Malaysia segala Malaysia. macam itu tangkap ya karena apa peristiwanya? Ya tadi mesin mereka mati kebanyakan itu nelayan kita ini. Teknologi mereka, teknologi belum tinggi lah gitu. Iya. Mati di jalan, mati di tengah lautan. Iya, dan kapal kita kebetulan yang tangkap kebetulan kapal kecil lah ya, artinya 30 GT gitu yang kecil ke bawah. Sampai ke sana nggak? Sampai tepi barat, misalnya Madagaskar. Iya, dan alhamdulillah pada selamat lah untuk dipulangkan. Gitu. Kalau negara dengan Madagaskar kan negeri yang sesama leluhur ya, jadi mungkin agak ramah gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan Australia kan katanya, dan yang saya dengar agak keras juga ya. Ya, semua masing-masing punya treatment. Australia pertama sekali ketika kita melakukan pelanggaran itu diberi peringatan. Beri peringatan. Ada fase ya. Ya, kemudian diulang lagi, baru proses hukum. Gitu Jadi ya. untuk menjadi penjelajah samudera kan konyol sekali kalau karena kehabisan bensin, kehabisan solar, mesin mati gitu ya. Iya. Dan itu karena semata-mata tidak ada niat buruk ya. Ya, sebagian besar kelihatan kadang tidak sedia pas mereka harus kita advokasi kenapa ya tadi mati mesin ya terus mikir wah ini miskin amat itu ya. Ya alhamdulillah itu juga dijawab di era Bu Susi dijawab dengan melakukan kegiatan program bantuan pemerintah, bantuan kapal walaupun untuk skala-skala kecil dituamakan untuk nelayan yang kecil. Karena utamanya sebenarnya dari semua teknologi itu sehebat apapun teknologinya yang paling penting justru ada ketersediaan sumber daya ikan. Jadi tujuannya dengan pemberantasan illegal fishing, sumber daya ikan kita hanya dimanfaatkan oleh orang-orang kita, ya. Dan Pak Jokowi waktu itu merespon dengan peraturan presiden bahwa negatif investasi buat perikanan tangkap negara-negara asing itu. Nah itu saya kira ini sangat positif. Jadi sumber daya ikan kita tersedia secara berlanjut, ya. Kemudian dampaknya pasti pada nilai saya pendapatan dan lagi kesejahteraan. Berarti nelayan kita kan sebenarnya lebih banyak tidak punya niatan buruk ya. Iya. Kalau dalam istilah hukum ada mens rea. Padahal itu unsur yang penting dalam dunia kriminalitas. Sementara kapal-kapal asing yang bisa Bung Agus ceritakan profilnya bagaimana? Jadi ngapain mencuri di tempat lain? Buat nelayan kita, ikan kita banyak, begitu kan? Ada begitu, tersedia, melimpah. Gitu, iya, artinya tersedia dan itu. Nah, sementara kapal-kapal asing masuk ke kita dengan mens rea, kita sudah nggak ada ikan lagi. Kita punya kapal, kita bagaimana caranya punya ikan di sana ya? Aja salah satu kegiatannya yang mencuri ikan kita gitu. Itu kan kapasitas nelayan kita untuk bisa mengeksploitasi hasil dalam wabil khusus adalah tangkapan ikan sangat terbatas dong. Oh enggak, nelayan kita punya kemampuan melakukan kegiatan penangkapan, ya sejauh ketersediaan sumber daya ikan. Kemudian pemerintah tadi dengan program waktu itu dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT, pemerintah juga menyiapkan cold storage, menyiapkan skema pemasarannya, bahkan juga diatur bagaimana ekspor perikanan kita itu. Nah, untuk pihak-pihak asing diperbolehkan investasi kita untuk urusan pengolahan, processingnya dibolehkan, beli ikannya untuk diproses kemudian dijual, itu dibolehkan. Yang nggak boleh menangkap. Kalau menangkap di perairan kita
kasihan nelayan kita nanti iya. nggak kebagian apa dengan Nggak dapat. teknologi yang terbatas, Iya. kemudian akses yang serba masih belum memadai, Iya. kita nanti ketinggalan. Saya kira satu Kan model. kalau yang saya dengar ya, Bung Agus, kapal asing itu yang melakukan pencurian ikan di perairan kelautan kita itu kan big business katanya. Iya, Bahkan sering digambarkan dalam satu pabrikannya juga ada di kapal itu. iya, Pelaku illegal fishing tadi, asing tadi itu profilnya begitu. iya, kapal mereka lebih besar, Hmm. alat mereka Canggih. lebih parah, Hmm. ya mereka pakai troll. Sebagian yang kita tangkap itu, Pukat ya? Iya. Lebih dari sekedar pukat. iya, jadi mereka nangkap, garuk perairan kita, semua habis, Yang rusak, kecil, iya semua diambil, ya anak-anaknya, mbah-mbahnya iya, ikan iya, tadi itu. iya. Dan uniknya, Hmm. ini kalau kita kaitkan dengan pengembangan lobster di Vietnam, Hmm. jadi lobster-lobster itu yang di Vietnam itu makan ikan rucah ya dari ikan hasil curian di kita. Hmm. Jadi ikannya diambil dari kita, Hmm. kemudian dibawa ke negara mereka, kemudian lobster benihnya Iya. itu juga nyelundup dari perairan kita, dibawa ke sana, kemudian make makanan yang ikan yang disiapkan oleh hasil curian. Pendapatannya masuk tidak ke kita. Ya karena udah mencuri mana Lah, masuk itu gitu dia. kan, nggak ada. Maling kan? Iya. Jadi memang sikap tegas harus terus dipertahankan terhadap pencurian ikan, dan kita harus bangun kemitraan bersama bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dan pasti kebijakan negara manapun tidak membolehkan pelaksanaan illegal fishing gitu loh. Maka oleh sebab itu masing-masing negara pada awalnya Bu Susi sudah membangun komitmen itu dengan para duta besar di waktu itu. Jumlah petugas KKP yang berada di tengah laut, pantai tengah laut berapa sih, Bung Agus? Ya kita Apa punya istilahnya itu? pengawas. Pengawas. Sumber daya kelautan dan perikanan. Mhm. Kita punya pengawas kurang lebih 400 sampai 500 personil ya. 400 personil. Iya. Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Kemudian kita juga punya kapal, Mhm. kurang lebih 34 kapal pengawas Mhm. ya. Sebagian memang masih kecil-kecil, tapi kita punya kapal panjang 60 ya. Itu ada 4, sekarang tambah lagi 2 jadi ada 6, kemudian yang di atas 30 juga masih ya sudah mulai membaik lah. Walaupun itu tahun makin membaik dan bertambah, Ya, orang pencurinya itu gede, ya, ya kalau istilahnya CC-nya tinggi, ya, sedangkan yang ngejar itu CC-nya rendah, malah mungkin tak gitu ya, mesin tak itu. ya. Tuh, gimana itu bisa ngejar? Ya dengan luas perairan kita yang begitu dia. luas, pengawas kita yang terbatas, bahkan waktu itu Kasal pernah bicara kita dijejer apapun kapal-kapal kita nggak mampu mager di laut kita, ya kita harus punya ketegasan. Ya artinya dengan ketegasan itu jangan coba-coba masuk Iya. perairan kita. Kalau masuk perairan kita dengan niat mencuri dan seterusnya tadi ya akan ada Dianggap yang diharapkan menjerakan ya. ya Kalau efek jerak. efek jerak, Ya. ya deterrent efek. Ya. Nah, apakah itu lumayan ya memberi efek ya? Dari tadi kan 560 kapal yang sudah pernah ditenggelamkan. Ya. Secara psikologis ya itu kan mengena juga di negara-negara yang Ya. warganya Ya. mencoba untuk lakukan maling ikan itu. Ya negara-negara pasti kan warganya yang melakukan kegiatan itu Iya. pasti tidak berani ya. Iya. Cuman uniknya Nah, masih dalam setahun 2 tahun begitu kita lepas nih ABK ini, pada saat beberapa bulan lagi kita tangkap lagi ABK itu juga di atas kapal yang itu sama. juga. Ya pasti ini persoalannya adalah keterpaksaan di mana sumber daya mereka sudah tidak ada. Mereka caranya hanya bagaimana menunggu kelengahan kita. Dan mereka tahu bahwa kita kaya. Ya, dengan sumber daya kita Dengan banyak dan pengawasan kita yang dengan terbatas. melihat itu ya kita salah satunya memang strategi deterrent efek jerak, kemudian ketegasan, kemudian secara terus-menerus kita ajak semua mitra-mitra kita untuk membangun
mengarahkan perikanan secara legal, regulatif, reported ya gitu. Begini Bang Agus, kan KKP itu bukan satu-satunya pihak, Ya, satu-satunya otoritas. iya. Kalau kita tahu ada Angkatan Laut. Ya, maka tepat ketika di awal tahun 2015 Oktober akhirnya keluar peraturan presiden nomor 115 mengkonsolidasikan semua itu dalam bentuk Satgas 115. Jadi di Angkatan Laut sampai kemudian Interdep ya. Polisi, kemudian pihak penegak hukum, kejaksaan, semua jadi dalam satu konsolidasi Satgas 115 itu untuk bagaimana dengan cepat mengambil langkah pemberantasan kegiatan illegal fishing ini. Dan itu tergambarkan bahwa kita nggak bisa kemudian dengan satu kekuatan KKP misalkan dengan jumlah personil yang terbatas, armada yang terbatas, tapi dengan ditambah Angkatan Laut yang dengan personil yang banyak lagi, ditambah dengan armada yang bagus lagi, kemudian juga ada termasuk Bakamla surveillance ya Bakamla, ada juga polisi ya, Pol Air ya, kemudian ada kejaksaan. Saya kira itu langkah strategis. Itu tadi penanganan pengadilannya satu atap pasti. Ya, kalau pengadilan dilaksanakan di pihak pengadilan, tapi proses percepatan mulai dari menangkap, kemudian habis itu melakukan proses penyidikan, kemudian masuk proses P19, P21, kemudian dengan cepat ya. Iya. Speedy trial. Iya, sangat cepat. Nah itu memang akhirnya memang cukup berhasil ya dalam masa itu ya. Ya, Satgas itu salah satu solusi untuk pemberantasan sekarang masih dipertahankan? Masih, Satgas belum dibubarkan. Walau ya ini saya orang luar ya. Iya. Saya rasa enggak ada itu kaumnya lagi sekarang ya. Saya tahu Anda keberatan untuk itu. Tapi saya saja yang mengatakan itu memang bahkan menurut saya makin tidak berdaya ya dalam. Kita kan tahu Bung Agus, bibir pantai kita atau titik panjang laut kita, panjang laut pantai kita itu terbesar kedua di dunia ya setelah Kanada, nomor 2 kita, dan 3 adalah kalau nggak salah Norwegia. Dengan keadaan seperti itu tadi saya senang sekali penggambarannya. Jadi bibir pantai itu udah begitu gitu ya. Dari satu titik ke titik lagi di Nusantara. Itu kan kemudian petugas peralatan kapal, semua kapal laut kita mungkin ditambah nelayan punya kapal itu juga nggak bisa nyambung. Iya. Kalau petugas jelas tadi cuma ada 400. Ya, ini yang pengawas perikanan aja. Pengawas perikanan punya KKP. 400 tadi. Iya. Kemudian kapal-kapal kecil mungkin ya kelas-kelas boat gitu ya. Speedboat itu ya. Berapa itu tadi? Iya. Berapa tadi? 625. 625. Nah, kapal nelayan kan? Ditambah kapal nelayan kita, enggak nyambung juga. Enggak. Ini kan bagi orang yang berakal, oke? Bagi pejabat yang berakal, bagi menteri yang berakal, harus dengan langkah. Langkahnya saya setuju. Nah, ini pendapat pribadi saya. Penegasan, tenggelamkan gitu. Iya kan? Iya. Dan jangan lupa Bung Agus, karena ini perspektif politik ya. Ini kedaulatan kita loh. Iya. Iya kan? Iya. Kedaulatan kita. Iya. Kita punya halaman rumah. Iya. Punya halaman belakang, depan, samping, kiri kan. Iya. Kalau ada orang tamu tidak berizin itu kan tidak benar. Iya. Apakah itu tergambar juga pengalaman Anda di KKP? Ya, jadi memang tindakan tegas harus kita lakukan karena kita menyadari keterbatasan SDM kita, ya, kemudian armada pengawas kita, kemudian juga biaya budget kita untuk pengawasan juga belum memadai, maka memang langkah ketegasan, kemudian juga kampanye kepada negara-negara tetangga kita untuk bersama-sama menjaga perairan kita dengan kan sebenarnya kan kapal ikan juga boleh. Kapal ikan asing kan juga boleh kerjasama dengan kita kan dalam rangka investasi kan? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Jadi kapal ikan asing di era itu, maka saya tadi bilang kegiatan investasi untuk perikanan tangkap
itu tidak dibolehkan. Investasinya dalam bentuk apa? Jadi boleh untuk proses-proses pengolahannya, pemasarannya yang di darat kan, iya kan, nanti dengan processing kita laksanakan investasi di situ, tenaga kerja dari kita semua, ya kan, mulai dari pengolahan ikan, pembekuan, kemudian pemasaran itu dibolehkan. Semacam one stop service, ikannya sudah bukan kita punya, ya. Isinya jelas tidak ada. Perairan masuk ke Indonesia. Kalau perairan lepas lautan lepas kan tidak apa-apa kan ya. Ya. Tapi kan ketika masuk kita, dan ikan kan tidak banyak di tengah laut kecuali yang berbenturan dengan bibir-bibir pantai kan? Yang lebih dekat kan, paling nggak zone ekonomi eksklusif kan. Nah, tapi kan ikan-ikan yang besar dengan perusahaan yang big business begitu ya, itu kan suka-suka saja gitu. Dan sekali lagi dulu sebelum 2014 saya kira masih banyak. Tapi setelah 2014 dengan efek jerah itu saya kira kapal asing sudah tidak masuk lagi. Masih berpikir lah paling tidak ya. Ya, masuk lagi, dan sekarang memang masih tetap ada. Bagaimanapun juga kesulitan dari posisi mereka ingin memanfaatkan sumber daya kita masih ada. Dan alhamdulillah, ya mohon maaf saya katakan bahwa sekarang PSDKP, pengawas maupun teman-teman di Bakamla, kemudian di Angkatan Laut, Polair, itu masih luar biasa semangatnya, dan berhasil. Kemarin saya lihat data terakhir mereka sudah bisa sampai bulan Juni 152 loh kapal asing ditangkap. Oh ya, setelah era pasca Bu Susi juga? Iya, masih biasa mereka masuk ke perairan kita bulan Januari, Februari, Maret, April, itu biasa. Musim-musiman ya? Pada saat justru pada saat gelombang tinggi dan seterusnya mereka masuk itu. Ya, mereka masuk, kemudian kalau sebelumnya alasannya minta berlindung di perairan kita, minta berlindung dari gelombang dan seterusnya, angin. Tapi rupanya memang sudah menjadi modus untuk nyuri ikan di kita. Dasar maling ya. Alasannya gitu ya. Nah, apakah tercover semua ya? Artinya itu kan sebenarnya kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan dengan kekayaan alam kita yang luar biasa, sebenarnya kan dunia maritim kita adalah dunia ekonomi, dan memang itu yang terjadi kan? Iya. Tapi apa sih yang salah dari kebijakan kita sehingga ya begitu banyak pengangguran, begitu banyak yang tidak memperoleh pekerjaan? Iya. Dan jangan lupa bahwa ikan adalah sumber protein kita. Iya. Yang paling gratis istilahnya ya. Gimana itu? Jadi sebelum 2014, beberapa tahun terakhir kita lihat data nelayan kita itu jumlahnya 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Tapi setelah itu nelayan kita turun menjadi kurang lebih 860.000. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Ya kan? Ternyata karena tadi sumber daya kita mulai menurun, mengalami penurunan, orang-orang mikir, wah jadi nelayan nggak gampang juga. Jadi padahal sebelumnya sederhana, kalau nggak bisa macam-macam cukup jadi nelayan, mereka bisa nggak butuh skill yang terlalu tinggi, mereka melaut kemudian pulang dapat ikan gitu. Karena ketersediaan sumber daya ikan. Nah oleh sebab itu, begitu tahu ini persoalan utamanya di persoalan illegal fishing, diberantaslah itu di era pertama. Pak Jokowi sudah merumuskan itu untuk pemberantasan illegal fishing dengan Satgasnya 115. Nah, terbukti kan nelayan kita akhirnya meningkat pendapatannya, kemudian rasa bangganya terhadap perairan kita luar biasa, dignitinya mereka bangkit, semangatnya luar biasa, bahwa kemudian itu mengundang banyak inisiatif daripada nelayan, ditambah juga program pemerintah itu membantu tadi yang turun, kapal segala macam gitu. Yang turun 800 menjadi 1 juta lagi. Sekarang belum ada data, cuman jumlah kapal kita di nelayan kecil kita kan 620-an ribu kapal ya. Kemudian nelayan kita saya kira sekarang sudah mulai tumbuh lagi minatnya. Kemudian ini kita lihat juga ketika kita di kampus jumlah mahasiswa perikanan tangkap itu turun tuh. Turun ya. Dan peminatnya paling sedikit justru di Undip ini. Ya kan? Nah, itu menjadi pertanyaan kenapa ya? Ternyata salah satunya tadi mungkin prospeknya perikanan ke depan sudah mulai redup segala macam. Nah, dengan itu
diam-diam pemerintah pada era pertama Pak Presiden Pak Jokowi itu sudah membangkitkan semangat untuk kembali ke laut, kemudian luar biasa sukses memberantas illegal fishing, kemudian tata kelola good governance-nya sudah mulai terbangun, kemudian pelaku illegal fishing di Indonesia bukan tidak ada, yang kapalnya satu izinnya lebih dari satu, katakanlah begitu, kemudian ukuran kapalnya mestinya 70 gross ton, diukur karena izinnya supaya gampang diukur menjadi ukuran 25 gross ton, ukuran 7 gross ton, begitu diukur lagi menjadi 67 gross ton, kan jauh sekali, ya kan? Di dalam negeri juga butuh penyelesaian dengan cepat. Wah, pada tahun 2016 dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal-kapal itu, kapal-kapal kita juga diukur ulang, ternyata betul, yang ukuran 7 GT berubah jadi 67 GT, ya kan? Yang 28 GT rubah jadi 100 GT. Tidak dilaporkan. Ya, itu kita lakukan proses pengukuran. Nah, itu transformasi yang luar biasa. Transformasi dari masyarakat kita terhadap perbaikan-perbaikan tata kelola ini. Itu tadi kan penciptaan iklim itu juga penting kan? Ya. Dan itu kan yang punya hanya pemerintah sebagai wakil dari negara. Ya. Suasana untuk membangkitkan kita untuk berlaut gitu ya. Ya. Nenek moyang kita itu kan ada di laut gitu ya. Maka kan sangat penting. Iya. Kalau saya lihat ya, pra 2014 atau paling kurang 2003 gitu ya, mengidentifikasi nih masalah-masalah kelautan, perikanan kelautan kita itu kan minim. Kata Aristoteles ya, kalau 50% kita tahu masalah, mengidentifikasi dan seterusnya, maka selebihnya 50% tinggal tindakan. Tetapi saya lihat posisi policy kita dalam kaitan dengan politik perikanan kelautan ini kan dulu nggak jelas. Ya. Padahal harus disadari, menurut saya, yang namanya ikan itu kan benar-benar blessing buat kita, anugerah buat kita yang tidak ada duanya. Bibir pantai kita mungkin nomor 2, tetapi kuantitas isi perut di lautan kita kan jauh lebih beragam, ya kan? Iya. Memang itu? Sebelum era 2014 memang ada kegiatan penenggelaman kapal, kemudian ada juga pemusnahan kapal, kemudian ada putusan-putusan pengadilan tentang pemusnahan barang bukti dan seterusnya. Itu sudah terjadi. Cuman kemudian kita ini kan orang Indonesia, jadi kalau menenggelamkan ya udah diam-diam supaya nggak ketahuan negara, nggak enak sama tetangga itu kan. Nah, kemudian kita rubah, udah Bu Menteri mengambil keputusan, ya kita harus sampaikan bahwa ini keputusan ini adalah musuh bersama, jadi nggak usah jadi bukan kemudian negaranya yang mempersilahkan, tapi ini oknum lah begitu yang melakukan kegiatan pencurian ikan itu. Saya setuju dengan Bu Susi. Ini soal negara loh, soal kedaulatan. Kenapa Australia itu pernah menganggap kita sebagai potensi ancaman dari utara, ya kan? Karena kekuatan armada kita juga kuat, ya kan? Kenapa orang segan bahwa pasukan elit kita sangat kuat? Ya karena memang kita kuat. Kalau kita punya rumah halaman kita suka-suka aja dimasukin sama orang, ini kalau bagi orang yang berpikir gitu ya, itu pasti akan segera untuk berbenah. Kalau halaman itu adalah laut itu, lalu kalau pejabat merasa tidak sensi, gue ini kan kacau ini, tirulah Bung Karno gitu loh. Orang dalam konteks hubungan internasional itu cuma ada 2, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Saya tambahkan ini kekuatan kedaulatan kelautan kita gitu. Pengalaman Bung Agus bagaimana itu? Benar nggak begitu? Ya, dengan kita melakukan ketegasan itu, ternyata negara-negara dulu yang besar ekspornya, Filipina, kemudian Thailand, Vietnam,
tiba-tiba sangat tergantung dengan kita. Rupanya sebagian besar ikan yang mereka punya pada era itu yang mereka sebut sebagai ekspor itu ikan dapat dari kita yang diambil secara ilegal gitu kan pada waktu itu. Jadi sangat tergantung sekali. Betul. Begitu kita ketat semua tegas ya minus. Disegani kan? Yang minus akhirnya ekonomi mereka turun. Iya, itu urusan dia. Iya, ya. Tapi kan segan mereka. Iya, pastilah. Mereka gimana lagi nih cari tuna, nelayan-nelayan Filipina nyari ikan tuna dari mana ini sekarang gitu kan? Iya. Dulu di tengah laut ikan tuna nelayan kita juga bisa jual langsung di tengah laut. Sekarang nggak boleh. Langsung bawa dulu ke perairan kita. Ke kita, setelah kita tangkap bawa ke pelabuhan kita baru boleh. Nah itu yang mengatakan bahwa menjadi poin penting bahwa policy kita itu sangat mempengaruhi policy di mereka gitu loh. Jadi Vietnam, Thailand, Filipina itu General Santos tiba-tiba kosong, pelabuhannya udah luar biasa gitu. Fasilitas di General Santos di Filipina itu luar biasa, tapi begitu tegas kita mengatasi persoalan perikanan, ya kan? Di sana langsung nggak ada ikan juga, gitu lah. Karena saya tahu ya, Bupati Talaut dan beberapa pejabat yang pernah saya ketemu pada saat saya mengawasi pemilu di sana dan Provinsi Sulut misalnya, itu kan rute ikan tuna yang paling terbaik, fresh gitu ya. Itu kan berasal dari jadi kan lingkarannya sana ke Filipina, General Dos Santos, Mindanao kan, lalu kemudian masuk di kita, perairan di Talaut sekitar situ, Nusra namanya, Nusa Utara. Lalu kan kemudian terbaiknya ada di situ, lalu kemudian ditangkap. Karena perjalanan lalu lintas ikan itu rutenya itu ke situ. Ya, migrasi lah. Migrasi. Ya kan? Okay, Lalu oleh oknum nelayan setempat di Mindanao, di General Dos Santos, itu kan bikin jala. Ya kemudian supaya tertangkap di situ. Supaya tidak lari ke Talaut, ke perairan kita. Bukan jala, Mas, tapi rumpon. Tapi ada pernah dengar itu ya? Ya, jadi mereka tanam rumpon, satu tempat buatan yang disukai oleh ikan, sehingga ikan sampai itu akhir ke laut. Ikan itu nanti akan ada di situ, kemudian ditangkap. Tidak pergi kemana-mana, tidak melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Iya, jadi dengan rumpon. Nah, batas rumpon-rumpon itu berbahaya sekali, mengakibatkan migrasi mereka salah tertahan. Tetapi efek lain adalah efek bermata ganda. Karena nelayan setempat terjebak juga, akhirnya kan dibongkar. Ya, kita tertibkan, rumputnya kita tertibkan, kemudian kita bersihkan. Kalau enggak ya migrasi ikan-ikan kita bisa tertahan di sekitar situ dan untung mereka dong. Ya, gitu. Jadi bupati setempat bilang, loh itu kan ikan-ikan kami, kata orang Filipina kan. Loh enggak, itu ikan-ikan kami, buktinya mereka mau pulang kampung. Loh mereka sedang mengembara, cari kerja, lalu pada saatnya arus air yang hangat, kan ada arus air hangat, apa itu namanya saya lupa. Itu yang kemudian mereka memfavoritkan untuk berada di sekitar Nusa Utara. Iya. Jadi mereka bikin rumpon. Nah, itu teknologi yang luar biasa dan memang mahal loh. Satu rumpon tuh bisa 200 juta investasinya. 200 juta rupiah bikin rumpon untuk ditanam di situ untuk menangkap ikan pelagis kecil, tuna, tongkol, cakalang yang hadir di rumpon itu. Tapi nyatanya menjebak nelayan sendiri ya. Ya, kalau itu nggak segera kita tertibkan ya kasihan. Tapi itu di Filipina ya? Tapi masuk ke sini. Apanya? Kan digiring mulai dari perairan kita sudah diarahkan rumpon itu yang akan kita tertibkan yang di perairan kita. Nah, biasanya mereka tanam rumpon di sekitar kita untuk masuk ikan dari sudah masuk wilayah. Iya, masuk di situ, kemudian mereka nangkap di situ. Soalnya saya lihat di perbatasan kita yang paling dekat di Nipah ya. Nipah. Jadi saya pernah ada di sana pada hari pemilu. Untuk sekarang sudah ada bandara, bandara yang lumayan, walaupun Boeing 737 belum bisa ya. Itu kalau saya lihat begini kan sudah kelihatan Mindanao, General Dos Santos, kerlap-kerlip itu lampu, kan cuma 80 kilo. Itu titik di saat surut. Kalau pasang memang agak tinggi gitu. Ya. Tapi saya lihat disitulah sebenarnya orang Filipina. Ya, bahkan di Pilkada itu Bung Agus
pada hari H pilkada seorang calon yang dicoret oleh KPU setempat mengibarkan bendera Filipina, ekspresi dari kekecewaan. Saya itu tulis di jurnal Ya. dan saya ajukan ke konferensi di Cambridge. Ya. Lalu ya lumayan itu. Mereka bertanya, loh kok bisa? Iya, karena begitu dekat ya hubungan psikologis, budaya, adat istiadat. Itu salah satu modusnya adalah karena sudah nggak boleh melakukan penangkapan. Modus-modus terakhir di 2017, 2018 bikin KTP Indonesia. Oh, begitu. Ya, bikin KTP Indonesia, kemudian mencuri ikan kita. Saya dengar katanya kalau mereka menawarkan, sebutlah ya, bisa nikahin sama orang sana juga akan ada paket gratis soal perikanan. Nggak tahu itu, tapi modus yang kita ambil ada KTP berkewarganegaraan Indonesia gitu, kemudian ini padahal orang Filipina nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Gitu. Karena memang itu hubungan historis di antara mereka, dan itulah itu kan juga jalan tikus untuk terorisme kan di situ. Iya, dari Ria kemana? Iya. Nah, apa yang Bung Agus pikirkan sebenarnya buat Indonesia supaya politik perikanan kelautan kita itu jelas meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian memberi manfaat yang besar buat setiap warga negara. Ya. Dan misalnya nelayan itu sama dengan petani kita makin menyusut ya jumlahnya, sama seperti kalau begitu kan sama ikan juga. Ya. Kan? Bagaimana itu menurut Anda? Ya kan, mensejahterakan bangsa, masyarakat kita, nelayan kita itu sudah menjadi keharusan kita. Dengan ketersediaan sumber daya kita yang ada ini, perikanan bisa menjadi jawaban terhadap perekonomian bangsa, karena sumber daya kita, ikan kita ada, kemudian sumber daya kelautan kita juga besar. Ya, ini menjadi satu jawaban bagaimana kita bisa menyelesaikan urusan-urusan ekonomi ini dari sektor perikanan dan kelautan. Nah, bagaimana tata kelola sekarang sudah di dalam negeri, di luar negeri kita harus tegas kepada pelaku illegal fishing. Kemudian di dalam negeri kita bangun infrastruktur yang bagus seperti sentra kelautan dan perikanan. Kemudian kita bikin policy, kebijakan-kebijakan yang memang afirmatif. Perlu kepada masyarakat kecil, menciptakan iklim. Iya, masyarakat kecil kepada masyarakat nelayan. Dengan adanya undang-undang perlindungan nelayan, katakanlah bagaimana implementasinya, ini bagian yang sudah mengarah ke sana. Apa yang kurang ya, Bung Agus? Apa yang belum banyak digarap itu di soal-soal ini? Nah, pertama kalau kita bicara anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum memadai, bahkan cenderung menurun tahun 2020 itu, karena mungkin karena COVID segala macam. 2021 juga COVID, jadi 6,5 triliun begitu. Kecil menurut aku. Ya, enggak berbeda. 6 triliun per tahun? Iya. Loh, kok menurut saya kecil loh? Ya jauh lah, sangat kecil sekali. Ya, ente mesti tahu, pemilu aja itu 24,9 triliun. Ya, katakanlah di kementerian lain, katakanlah itu di satu kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Itu 17 triliun. Oh. Ya kan? Tapi di akhirnya kegiatan pembangunan pelabuhan itu dikoordinasikan dengan PUPera, dikoordinasikan dengan Kemenhub untuk proses pembangunannya. Contoh sekarang yang dilaksanakan Ambon Newport nih, pelabuhan perikanan di Ambon juga sedang akan dibangun di sana. Itu saya kira memang kalau toh anggaran tidak ada di Kementerian Kelautan, tapi sejauh mana kepentingan kelautan dan perikanan ini bisa diakomodir. Infrastrukturnya, kemudian juga SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang tadi afirmatif ya buat nelayan kita. Nah, selain itu kita juga punya potensi besar ya, Mas Nur Hidayat. Dari tadi kita bicara perikanan tangkap, kita punya perikanan budidaya. Ya, kita pernah punya tambak udang itu terbesar loh di Asia Tenggara, itu di kampung halaman saya di sana. Di mana Lampung pionirnya ya. Iya, itu luar biasa. Itu total kurang lebih ada 17.000 hektar.
itu dengan teknologi yang luar biasa, dulu bisa langsung ekspor ke luar negeri. Nah, itu harusnya bisa segera dilakukan revitalisasi, kemudian dirumuskan langkah-langkahnya agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita gitu. Dan juga Dioptimalkan ya, untuk kepentingan bangsa. Generasi muda Iya. juga demen ya untuk memilih profesi di sektor-sektor kelautan. Kalau investasi misalkan operasional untuk tambak udang nih ya. Bukan, generasi muda maksudnya. Iya, untuk generasi muda ya, bahwa kita investasi katakanlah 1 hektar tambak udang dengan kita bagi 2 kolam yang sederhana, nggak usah teknologi yang terlalu canggih, dengan padat tebar dan kemudian panen 10 ton, 15 ton per tahun, saya kira jauh dibandingkan hanya kita dengan pertanian misalkan tanam padi segala macam, itu luar biasa. Dan nilai kembaliannya itu misalkan kita investasi 150, kemudian kita panen bisa 300 juta, berarti kan 50%. Itu luar biasa. Lebih prospektif. Iya, di perikanan tangkap juga begitu. Kita nangkap ikan yang kita tangkap di laut tuh langsung cepet jadi berubah jadi uang cash. Kita tangkap tongkol 1 ekor harganya 5.000 ya jadi uang. Nggak usah pakai diolah aja udah bisa dimakan. Iya, ikan segar ya. Pakai sashimi. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi memang gratis banget itu kekayaan alam itu ya buat kita. Kita sekarang butuh model bisnis yang disiapkan oleh negara, BUMN-nya, badan usaha milik negaranya, kemudian koperasinya, kemudian badan usaha swasta, kemudian kelompok-kelompok usaha nelayan, kelompok usaha-usaha pembudidaya. Ini model yang harus bisa diperkuat oleh pemerintah. Satu lagi yang Bung Agus tidak sebut, peranan perguruan tinggi. Ya. Gimana selama ini riset mengenai kelautan, pusat-pusat penelitian pendidikan? Ya. Riset kan sekarang ada badan riset sendiri. Ya, Kementerian Kelautan juga ada badan riset, kayaknya akan gabung ke badan riset di sana. Walaupun disambut dengan pesimisme tinggi. Itu urusan lain. Iya. Tapi maksud saya bahwa memang bagaimana BRIN ya. Iya. Bagaimana kebutuhan cepat, artinya kalau di era Menristeknya Pak Nasir dulu sempat menyampaikan hulu hilir gitu. Iya. Jadi riset bagaimana kemudian dimanfaatkan oleh oleh pelaku usaha industri untuk digunakan. Nah, seberapa banyak itu belum itu kebutuhan. Itu belum banyak implementasinya. Contohnya ini, kita punya teknologi ozon ya. Ozon. Pak Profesor Nur kita, Muhammad Nur. Iya. Itu bisa bikin ikan yang ditangkap oleh nelayan itu bisa bertahan 3-5 hari. Tidak perlu dikasih es, tapi cukup dikasih itu, kemudian bisa bertahan 3-5 hari. Setelah sampai di darat, baru kemudian dilakukan pembekuan. Saya kira ini luar biasa. Nah, ini bagaimana efisiensinya, nilai biaya ozonnya, segala macamnya gitu. Nah, sempat kita lakukan percobaan itu dan sudah dilaksanakan waktu itu. Cuman memang di sini kelemahannya. Perguruan tingginya misal kurang budget, kurang biaya, anggaran untuk memperkuat itu. Nah, ini butuh kecepatan, koordinasi, komunikasi, silaturahmi, cepet-cepetan. Oh, ini kita punya masalah ini, ikan kita nangkap habis itu cepat membusuk dan seterusnya. Dan satu lagi. Perubahan paradigma berpikir. Itu yang kurang di kita, di semua level, termasuk di perguruan tinggi. Cara mendisrupsi ini soal tidak bisa dengan cara-cara yang biasa. Kecepatan, ketepatan. Ya, teknologi kan cepat sekali kan. Tapi ini kan cara berpikir ini ya. Anda lihat itu juga cara berpikir. Iya, artinya kan pemanfaatan teknologi kita harus cepat ya. Jadi adaptif terhadap situasi ini harus kita lakukan. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Itu aja sih. Berpikirlah bahwa misalnya program-program studi itu ngapain juga bikin universitas. Apalagi yang terakhir itu bikin universitas yang tidak punya kaitan dan menyumbang secara langsung terhadap nilai tambah ekonomi dan pendapatan rakyat, dibikin gitu ya. Menurut saya bikinlah program-program D3
kelautan yang memiliki ya untuk menjawab. Ya. Ya buat apa pendidikan tapi tidak relevan dengan Nah, itu harus diperbanyak. Diperbanyak program terapan ya. Kemudian juga diperbanyak program vokasi. Magang. Ya, magang langsung tahu kesulitan di lapangan apa. Kemudian masalah bisnis itu apa. Sehingga begitu mereka selesai menjadi program formalnya misalkan diploma atau sarjana, bisa langsung cepat mengetahui persoalannya, kemudian bisa langsung cepat merespon dan memberikan jawaban terhadap itu. Cara berpikir itu tapi. Nah, itu yang harus kita kejar sebenarnya. Bung Agus, thank you banget. Ya, sama-sama Mas. Kedatangan Anda ini bincang-bincangnya sangat menarik. Tentu masih banyak hal yang kelewat tadi bicara ya. Tapi dikali waktu terlalu luas kita mau bicara, makanya kita ambil bagian-bagian yang memang. Thank you ya Pak. Ya, terima kasih. Sobat, sampai jumpa lagi di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.